Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak, ibu, ayah, bunda, sahabat-sahabat villa dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi di konten ngobrol dengan Bu Isa. Dan hari ini adalah membahas tentang bahasa kasih sayang atau bahasa mawaddah warahmah yang hadiah, receiving gifts ya. Nah, baik, buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti konten ngobrol dengan Bu Isa ya, sudah beberapa minggu ini kita bicara tentang bahasa kasih sayang atau mawaddah warahmah, yang ternyata setiap orang itu ya menyatakan cinta, mengatakan kasih sayangnya itu berbeda-beda, yang pernyataan awalnya gitu ya, atau kebutuhan awalnya atau primernya ya. Selama ini kita sudah membahas yang pertama adalah a word of affirmation atau kata-kata penegasan, termasuk di sini pujian dan penghargaan dan juga ya mensupport ya. Kemudian physical touch atau sentuhan fisik ya, waktu itu kita sudah bahas juga. Kemudian yang ketiga bisa pelayanan, ada orang yang baterai pertamanya atau bahasa kasih sayang pertamanya adalah pelayanan ya. Kemudian quality time atau waktu bersama yang berkualitas, atau yang malam hari ini kita akan bahas yaitu receiving gifts atau hadiah ya. Alhamdulillah ya. Bisa kasih ilustrasi dulu boleh ya? Jadi di dalam otak kita ini, di otak kita ya, perumpamaan saja ya di otak itu, karena tempatnya di mana itu harus perlu dibongkar kita punya otak ya. Ya, jadi menurut Pak Adi Gunawan, dia memberikan konsep bahwa di tubuh manusia ada baterainya. Dan ada 5 baterai yang ternyata 5-5-nya kan ada di otak kita masing-masing ya. Dan tapi urutannya itu beda-beda. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah yang urutan pertama atau disebutnya baterai primer. Dicharge-nya dengan apa baterai ini? Dengan bahasa kasih sayang, atau ada orang bilang bahasa cinta ya, atau bahasa mawaddah warahmah gitu ya. Nah, ini dicharge-nya dengan itu. Nah, dengan bahasa kasih sayang tadi. Nah, sekarang yang kita bicara yang baterai primernya atau charger baterai bahasa kasih sayang primernya adalah hadiah ya. Ciri-cirinya gimana sih Bu Isa? Nah, ciri-cirinya adalah kalau anak-anak ya, dia senang sekali memberikan hadiah kepada orang tuanya, atau sewaktu dia diberikan hadiah dia senang banget. Dia senang banget dan wah, dia ya rasanya senang, apalagi pada saat bundanya atau ayahnya memberikan hadiah dengan betul-betul tulus, penuh kasih sayangnya, betul-betul ini saya kasih kamu loh nak. Itu dia sangat senang ya. Dan kalau pasangan hidup itu biasanya dari awal pernikahan seneng banget memberikan sesuatu kepada pasangannya gitu ya. Ada istri yang baterai pertamanya adalah hadiah atau baterai primernya hadiah, dia senang memberikan pada suaminya. Ada juga suami yang baterai atau kasih sayang, bahasa kasih sayang pertamanya adalah hadiah, dia yang senang memberikan pada pasangannya ya, apa saja itu, dan sering banget bawa oleh-oleh banget ya. Nah, itu kurang lebih yang baterai primernya adalah hadiah atau baterai kasih sayangnya adalah hadiah, yang di-charge dengan bahasa kasih sayang adalah hadiah juga ya. Nah, Bu Isa, itu hadiah berarti mahal dong, berarti harus dibeli? Nggak mesti. Kita bikinkan suatu makanan saja, misalnya bikinkan kue atau bikinkan puding atau bikinkan barangkali susu gitu ya, terus kita bilang ini hadiah buat adek, ini kalau buat anak-anak ya, ini hadiah buat mas, ini hadiah buat kakak gitu. Atau misalnya pasangan hidup ya, istri memasakkan sesuatu karena si suaminya baterai pertamanya adalah receiving gift atau hadiah, terus istrinya bikinkan sesuatu gitu ya, terus ini hadiah buat ayah, hadiah buat abi, hadiah buat papa. Itu udah cocok banget ya. Atau kalau dia yang memberikan hadiah pada kita yang bukan baterai pertamanya, baterai primernya hadiah, maka letakkan hadiah yang dia berikan di tempat yang bagus, bukan ece-ece, bukan sembarangan, ditaruh sembarangan ya, pasti karena dia akan sedih sekali ya. Nah, inilah kurang lebih hadiah ya. Setiap hari kan dikasih, kalau memang dia baterai primernya atau baterai pertamanya hadiah ya, dikasih setiap hari, itu senang ya. Ingat ya, bukan selamanya dibeli ya. Kita bikin pokoknya kreativitas kita, kadang kertas aja kita gambar-gambar, tulis ya, untuk anakku tersayang, kasih gambar-gambar kita, dia udah senang banget gitu ya. Tapi ada juga baterai, misalnya baterai keduanya yang hadiah ya, mungkin itu bisa yang seminggu 3 kali gitu ya, atau pokoknya seminggu sekali lah ya gitu ya.
Tapi ingat ya sahabat-sahabat Villa semuanya, ayah bunda, bahwa bukan melulu orang itu hanya di charge baterai primernya. Yang baterai primer memang bisa yang di charge setiap hari, supaya nanti dia otomatis ngecas baterai yang lain ya. Baterai sekundernya oke lah seminggu 3 kali, atau pokoknya baterai primer paling ya seminggu 3 kali lah gitu ya. Nah ada 3 baterai ini juga harus di charge, tapi bukan yang setiap hari atau bukan yang sering-sering banget ya. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa seseorang misalnya baterai primernya adalah hadiah, bukan berarti dia nggak suka dipeluk, suka juga dipeluk, tapi ya mungkin dipeluk mungkin ya 2 minggu sekali, sebulan sekali, tapi hadiah yang paling utama ya. Oke, sekarang kita buka pertanyaan ya, kita akan tanya sama tim ya. Oke Omet, siapa nih? Kita jawab nih, coba baca ya. Oh, Mbak Mila Deswita, izin bertanya Bu, kalau anak yang mengerjakan sesuatu dengan diimingi hadiah, apakah baterainya juga memberi hadiah? Anak saya tipe sanguinis yang pertama dan yang kedua plekmatis. Maksudnya sanguinis plekmatis gitu ya? Iya, sebentar ya. Yang biasanya kita selama ini senang sekali kita yang ngiming-ngimingin hadiah gitu. Kalau anak itu memang baterai pertamanya hadiah ya, terus kita kasih hadiah, tentu dia senang ya, apalagi memberikannya tulus gitu, karena kita lihat dia perjuangannya, kita lihat dia punya ikhtiar, makanya dia setelah dia kerjakan ini ada hadiah dari ayah bundanya gitu ya. Tapi kalau yang baterai pertamanya bukan hadiah, itu pun nanti kalau diberikan itu dia akan taruh sembarangan loh. Jangan, coba cek deh selama ini bundanya ngasih hadiah, dia letakkan di mana. Kalau dia senang pertama aja ya terima kasih, asik, habis itu letakkan sembarangan, bisa jadi dia bukan baterai pertamanya hadiah ya. Walaupun memang anak-anak lain juga yang baterai primernya bukan hadiah senang dikasih hadiah. Hanya yang baterai primer yang baterai pertamanya hadiah atau receiving gift di charge dengan baterai hadiah ya, itu senang ya. Kalau menurut saya sebetulnya buat yang punya anak baterai primernya hadiah nggak perlu diiming-iming ya. Nggak perlu diiming-imingin bahwa pokoknya kalau kamu nanti begini kamu dapat hadiah, nggak perlu gitu, karena dia lebih menghargai pada saat setiap hari pun dia tidak mengerjakan sesuatu yang harus kita paksa dan kemudian kita kasih aja. Misalnya di kamar kita ada coklat kecil gitu ya, pagi-pagi ya pas dia misalnya mau memulai pelajaran online, kita bilang ini hadiah buat adek, itu udah seneng banget. Dia akan hari itu seharian dan mungkin juga besoknya, atau mungkin pokoknya itu satu kali itu bisa 3 hari ngecasnya ya. Dia akan mengikuti apa nasihat bundanya atau arahan-arahan bundanya ya, atau apa yang diminta oleh ayah bundanya. Saya deh ya. Oke, apa lagi Matt? Siapa lagi Matt? Malam ini kita mohon maaf ya, jawab pertanyaannya banyak dan suka nggak kebaca ya, maaf kalau nanti nggak kebaca ya. Baik, siapa dari boleh sini biar kelihatan ya, tulisannya apa nih? Hafidoh MS. Bu Isa, bahasa primer saya belum tahu apa, gimana biar tahu ya? Terus gimana kasih tahu bahasa kasih ke suami biar selalu di-charger baterai kasih sayangnya sama saya? Iya, baik ya. Kalau di konten kita ngobrol memang teorinya nggak terlalu banyak Bu Isa beberkan ya. Nanti bisa teman-teman yang misalnya belum tahu baterai primernya apa, Anda boleh misalnya searching YouTube-nya Bu Isa ya, DR Aisyah Dahlan. Di situ ada penjelasan tentang bahasa kasih atau bahasa kasih sayang atau baterai kasih sayang. Nanti dibaca, disimak ya. Nah, bisa juga dengan pendekatan watak ya, jenis watak bisa juga. Atau sekarang juga ada aplikasi-aplikasi untuk mengetahui bahasa kasih. Coba aja deh. Ya, nanti ada 5 itu ada urutannya. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, kelima apa, ya keempat apa, kelima apa. Itu juga boleh pakai itu. Ya, oke, sip. Oh ya, sorry tadi suami ya. Nah, suami juga ntar diajarin konsep ini. Tapi sebisanya ya kita dulu yang duluan belajar ngecas dulu baterainya si suami ini atau pasangan ini supaya dia baterainya penuh, baru kita cerita tentang konsep baterai kasih sayang ini ya. Iya, dan tetap ikhtiar, istiqomah dalam ikhtiar. Karena banyak juga ada ibu-ibu tanya, Bu Isa, saya udah 3 bulan nih begini nih, suami saya nggak pernah ngecas saya. Sabar Bu ya, konsep baterai kasih kan kita juga baru belajar 3 bulan ya kan, jadi sabar aja, terus aja ya. Kenapa? Karena banyak orang memang baru tahu tentang konsep baterai kasih sayang ini di akhir-akhir ini aja.
ya, karena memang penemuan itu memang belum lama ya, nikahnya udah lama baru tahu 3 bulan. Oke, sabar ya. Oke, lanjut Mak. Wah, ini enak banget nih, gede ya. Ya Pak, ini Mbak Sari ya, Ashi. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Saya suka beri hadiah kepada orang lain, tapi ketika orang lain bersikap ke saya suka pelayanan daripada hadiah. Apakah saya koleris? Ya, gini, kalau kita pakai mengetahui baterai primer dengan pendekatan watak, ya koleris ini dia bisa 2 memang baterainya, ya, bisa yang pelayanan, bisa yang hadiah memang, ya. Tinggal nanti dilihat apa sih dari urutannya itu yang mana, ya. Nah, biasanya gini, orang yang baterainya misalnya ya, wataknya misalnya ya, sanguinis koleris gitu ya, itu bisa baterainya ya, kemungkinan besar ya, karena sanguinis adalah baterainya adalah kata-kata pendukung atau word of affirmation, kata-kata penegasan, mungkin pertama itu. Nah, karena dia kombinasinya koleris misalnya ya, koleris kan ada bisa pelayanan dan hadiah, bisa dia pelayanan baterai keduanya, atau ketiganya hadiah, atau kebalikannya, ada koleris yang baterainya tuh hadiah duluan bukan pelayanan, ada yang begitu. Kayak Mas Lanang, anak Bu saya yang pertama, dia kolerisnya yang hadiah bukan yang pelayanan, ya. Nah, ada di mana lagi watak yang bisa kemungkinan besar hadiah, yaitu melankolis. Memang melankolis baterainya paling seringnya adalah waktu yang berkualitas, tapi nanti berikutnya adalah hadiah, ya. Cuma nanti bedanya, koleris yang hadiah dengan melankolis yang hadiah beda di mana? Beda di tempat peletakannya. Ya, melankolis yang baterainya hadiah, dia kalau diberikan hadiah oleh seseorang, dia akan letakkan tempatnya lebih rapi dan tertata. Ya, tapi kalau yang koleris kemudian dia baterainya hadiah, dia simpen tapi tidak bisa tertata sedetil atau serapi orang melankolis. Nah, itu nanti perbedaannya, ya. Apalagi yang misalnya kolerisnya sanguinis kayak Mas Lanang, dia senang, dia simpan semua hadiahnya, cuman tidak serapi dan tidak sedetil orang melankolis, tapi dia pajang juga, dia simpan juga, ya. Oke.